Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di channelnya Belajar Google Apps Script ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat sebuah form input sederhana menggunakan Google Sheet. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa Google Sheet ini ternyata bisa juga menggunakan makro ya, sama seperti di Excel ya menggunakan VBA. Tapi di sini itu bedanya menggunakan Apps Script atau bahasa JavaScript, bukan menggunakan VBA ya. Oke, langsung saja kita membuat sebuah form input sederhana menggunakan Google Sheet seperti apa. Nah, di sini saya sudah membuka Google Sheet dan di sini juga ada sheet 1 ya untuk inputnya. Nanti saya akan buat satu lagi sheet di sini, tambah sheet 2. Nah, ini nanti untuk database-nya ya. Saya rename dulu. Nah, di sini sheet 1 saya ganti dengan input. Lalu sheet 2 di sini saya ganti dengan database ya. Database. Kembali ke input. Nah, di sini kita akan buat satu buah form menggunakan cell saja, tidak menggunakan form HTML. Di sini saya buat dari B2 ya. Saya desain dulu sebuah form inputnya. Misalkan di sini ada ID, kemudian juga ada nama, lalu ada tanggal lahir, kemudian juga ada alamat, lalu ada nama sekolah ya, nama sekolah. Ini kita copy dulu formatnya, kita copy, tempel format. Nah, misalkan seperti ini form inputnya. Jadi di sini ada ID, nama, tanggal lahir, alamat, dan juga nama sekolah ya. Nah, ini juga kita harus simpan di database. Ini untuk ID, sini ada ID, ada nama, ada alamat, tanggal lahir, kemudian alamat, lalu asal sekolah. Seperti ini ya, ini untuk database-nya dan ini untuk inputnya. Nah, untuk input kita bisa tambahkan satu buah tombol ya nanti untuk agar si datanya masuk ke sheet database. Nah, untuk tombol simpannya teman-teman bisa cari di Google ya, atau juga buat sendiri boleh. Di sini saya sudah siapkan sebuah gambar untuk simpan, kebetulan tinggal pilih sisipkan, lalu pilih gambar, boleh di atas sel ya, di atas sel, kemudian cari. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada tombol simpan ya. Nah, ini. Jika teman-teman belum ada tombol simpannya, boleh lakukan pencarian dulu di Google ya. Open. Kita tunggu. Nah, ini sekarang sudah ada tombol simpannya. Kita kecilkan dulu. Seperti ini, kita tarik ke sini. Sudah ya. Jadi nanti kita input di sini. Lalu klik simpan, nanti datanya masuk ke database. Nah, sekarang untuk script-nya teman-teman bisa masuk ke alat. Kalau bahasa Indonesia alat, kalau bahasa Inggris ada tools, lalu ke editor script ya, atau script editor. Nah, seperti ini. Kita beri nama dulu, misalkan input sederhana. Oke ya. Udah ya. Input sederhana sudah masuk. Nah, di sini adalah bagian dari script editornya ya. Kalau misalnya di Excel itu ada Visual Basic Editor. Nah, ini di sini untuk Google Script editornya. Di sini ada function, map function. Ini boleh kita ganti misalkan dengan function simpan seperti ini. Kemudian kita deklarasikan dulu ya sheetnya dengan par. Misalkan par WS itu sama dengan spreadsheet. Untuk masukkan ini bisa tekan Ctrl spasi ya, Ctrl spasi nanti muncul, kemudian enter, kemudian get active spreadsheet, get active spreadsheet. Nah, ini
sebentar, titik get sheet by name, get sheet by name. Nah ini namanya adalah tadi input ya, sini. Jadi jangan lupa titik koma. Nah ini adalah Spreadsheet App, adalah aplikasi dari Google Sheet. Kemudian Get Active Spreadsheet adalah yang sedang aktif sekarang. Get Sheet by Name input itu kita akan ambil yang sheet bernama input ya, yang tadi, yang di sini. Nah ini input ya, sama. Jadi WS ini adalah sheet input. Kita tambahkan lagi, atau misalkan gini, kita keluarkan dulu. Misalkan di sini kita ganti dengan sheet. Ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita buat lagi par SHT input, atau saya input. Itu sama dengan sheet titik get sheet by name input ya. Ini. Kemudian kita tambahkan juga variabel untuk sheet database ya, par sht database atau par shtdb biar gak panjang, itu sama dengan sheet titik s-nya besar. Jangan lupa di sini karena ini JavaScript, huruf kecil dan huruf besar itu berpengaruh ya. Sheet get sheet by name diisi dengan database. Jangan lupa titik koma. Nah ini kita sudah dapat variabel sheet input dan juga sheet database ya. Nah sekarang kita akan simpan masing-masing dari inputnya ya. Misalkan tadi ada ID, par ID kita simpan di ID itu dari sht input get rank. Nah get ranknya kita lihat dulu di kolom berapa dan baris berapa ya. Ini ID ada di D3 ya, D3. Get rank kita bisa gunakan langsung seperti ini ya, D3 titik get values. Selanjutnya sekarang kita tambahkan lagi, tadi ada par nama, kita copy saja dari sini. Kita cepat, kita copy, simpan di sini. Alamatnya kita lihat ada di D5 ya, D5. Kemudian juga ada tanggal lahir, par tgl misalkan diisi dengan dari D7 ya, D7. Lalu ada par alamat itu dari D9, par asal sekolah misalkan par sekolah itu dari D11 ya. Kita cek lagi, sekolah D11 benar dan alamat D9. Nah ini jadi masing-masing inputnya saya sudah masukkan ke dalam sebuah variabel ya, dari ID, nama, tanggal, alamat dan juga sekolah. Nah untuk penyimpanannya kita perlu sebuah pengecekan alamat atau rank kosong. Di sini kita bisa gunakan konta juga boleh ya. Di sini kita tambahkan misalkan sebuah konta untuk ngecek dari A ke A. Ini untuk pengecekannya ya. Untuk barisnya bisa digunakan konta seperti ini. Jadi yang isi baru baris 1 kita ambil dari database ke F1 ya. Ini untuk cek barisnya dari database F1. Oke, kita ambil menggunakan tadi ya, variabel misalkan baris itu diisi dengan barisnya kecil. Baris diisi dari shtdb titik getRank. GetRank itu dari apa? F1 ya. F1 titik get value. Seperti ini. Ini untuk barisnya. Kemudian kita akan set si tempat simpannya ya dengan variabel
Misalnya dengan variabel rank isi itu diisi dengan shtdb getRank ranknya dari getRank. Nah, ranknya mulai dari kolom A ditambah dengan baris. Jangan lupa barisnya di sini +1 ya. Baris sama dengan baris +1 ya. Nah ini jika di Excel seperti ini, tapi di sini kita bisa seperti ini, baris plus sama dengan 1 ya, seperti ini. Jadi baris plus dengan 1 itu sama artinya dengan baris dengan baris +1. Jangan lupa titik koma, getRank A baris, kemudian di sini tambahkan 2.2 sampai ke E ya, E di sini tambah plus tambah di sini E plus baris ini barisnya kecil, baris. Nah ini titik koma. Nah sekarang kita tinggal rank isi titik set values yang objek ini values, kemudian kita isi dengan ID, nama, TGL, lalu ada alamat dan sekolah ya. Seperti ini. Oke, untuk save-nya ini cukup. Kita akan save dulu. Kita save dan kembali lagi ke Google Sheet-nya. Yang di sini input ini kita tambahkan di sini makro ya. Nah, untuk masukkan makronya, teman-teman pilih buttonnya, kemudian pilih ini ya, klik titik 3 ini. Klik lalu pilih yang tetapkan script. Nah, namanya apa yang tadi kita buat adalah simpan ya, simpan. Oke. Yang tadi namanya harus sama dengan yang di sini ya, simpan di sini. Kita coba isikan dulu. Misalkan di sini ada 1 namanya, kemudian diisi dengan Andi. Tanggal lahirnya itu kita bisa menggunakan date picker ya. Yang pertama kita isi dulu dengan sebuah tanggal, misalkan 1/2020. Itu ketika double klik akan otomatis munculkan sebuah form seperti ini ya. Misalkan tanggal lahirnya 12/11/2019, alamatnya misalkan di Jalan Baru, misalkan Jalan Baru nomor 234, sekolahnya misalkan SMA Negeri 1. Ini ya, kita coba jalankan simpannya apakah berjalan atau tidak. Kita klik, diperlukan otorisasi ya, kita lanjutkan. Kita pilih lanjutkan, izinkan ya. Oke, nah seperti tadi itu hanya untuk pertama kali saja ya. Untuk selanjutnya tidak akan ada muncul lagi. Sekarang kita lihat dulu di database-nya. Belum ada ya. Kita coba klik lagi, klik simpan. Sip, selesai. Kita lihat di database, muncul ya. Nah, 1 Andi, ini ada tanggal lahirnya. Kita coba lagi input. Nah ini bisa tambahkan juga script untuk bersihkan ya. Misalkan di sini kita tambahkan lagi script untuk membersihkan input ini. Kita buat lagi di sini function, misalkan function bersih. Itu diisi dengan kita copy dari ini parsit dan par ininya. Untuk bersihkannya sht input titik getRank itu diisi dengan tadi ya, ada D3 titik clear content titik koma, kita copy, D3 D5 D7 D9
satu lagi D11 ya. Nah sekarang kita panggil dari sini yaitu bersih. Kita simpan lagi, kita save, kita jalankan lagi kodenya. Selesai, kita lihat masuk ya. Tapi sini masih belum bersih. Kita lihat lagi stripnya bersih. Oh ini kurang ini ya, kurang tutup kurung ini. Nah kita coba lagi. Kita klik simpan, jalankan strip. Kita lihat masuk, tapi isinya masih belum hilang ya. Kenapa belum hilang? Oh ini belum di save. Save dulu ya, lupa belum di save. Nah sekarang kita jalankan lagi. Klik, jalankan strip. Nah hilang sekarang. Hilang. Dari sini masuk ya ke bawah. Kita hapus dulu. Kita ganti lagi datanya misalkan dengan ID 34 dan namanya adalah Dewi. Tanggal lahirnya harusnya ini tanggal lahir tidak dihapus karena menghilangkan format tanggalnya ya. Di D7 ya, D7 jangan dihapus. Di sini harusnya diisi dengan set value. Value-nya adalah 1 misalkan 1 2000. Ini aja deh. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita coba dulu yang bersihnya, kita jalankan. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Jadi begitu bersih, si ID-nya hilang, namanya hilang, tapi tanggalnya masih ada ya untuk tanggal ini ya, seperti ini. Isi lagi misalkan dengan ID-nya 34 dan isi dengan Dewi. Tanggal lahirnya itu diisi dengan misalkan 11 Januari ya. Alamatnya misalkan di Jalan Kebangsaan nomor 45. Nama sekolahnya misalkan SMK Negeri 2. Kita simpan. Hilang, lihat di database, masuk ya. Dewi Negeri 2. Oke, nah seperti saja bagaimana melakukan pop input sederhana menggunakan Google Sheet ya. Di sini ada pop input yang masuk ke database. Untuk stripnya seperti ini. Nanti stripnya saya akan simpan di GitHub, jadi teman-teman bisa copy paste dari sana untuk memudahkan ya. Oke, saya rasa untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga di share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.